Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course pada pembahasan soal-soal KSM. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan KSM tingkat nasional kita bagian 2 dari nomor 11 sampai nomor 20 ya, soal-soal pilihan ganda. Nah, buat kalian yang belum menonton part 1, silahkan ditonton dulu biar nanti lebih nyambung lah ya. Nah, soal nomor 11 ini kita mulai dengan soal tentang optik ya. Bu Aminah sedang membaca Al-Quran dengan menggunakan kacamata khusus karena saat tanpa kacamata dia hanya dapat membaca dengan jelas pada jarak minimal 50 cm. Jika jarak baca normal secara umum adalah 25 cm, maka di sini kita harus mencari jenis rabunnya Bu Aminah, kemudian fokusnya dan kekuatan kacamatanya ya. Jadi dioptrinya berapa. Nah, karena Bu Aminah cuma bisa membaca pada jarak minimal 50 cm, maka udah dipastikan dia itu rabun dekat ya, karena kalau lebih dekat dari 50 cm Bu Aminah nggak bisa baca. Artinya Bu Aminah rabun dekat. Nah, yang jawabannya rabun jauh, yang B sama D itu udah pasti salah ya. Gitu. Nah, jadi kita tinggal pilihannya antara A dan C aja. Nah, jadi soal ini udah pernah keluar sih ya, yang mirip seperti ini. Kalau nggak salah di Kabupaten Kota 2018. Jadi persis sama, cuman beda orang aja. Udah, kita langsung cari. Jadi 1/F 1/SN dikurang 1/TD titik dekat. SN-nya itu jarak baca mata normal tadi. Jadi 1/25 ya, kurang 1/50 ya. Ini samain penyebut aja, 50, 2 kurang 1 berarti 1/50. Nah, karena kita mau cari F, berarti kita balik ya. F-nya sama dengan 50 cm ya. Kemudian P-nya kita bisa cari dari 100/F ya. Kalau F-nya dalam senti itu 100/F ya. Jadi udah langsung aja 100 bagi 50 berarti 2 ya. Jadi 2 dioptri ya. Nah, jadi 50 cm dengan 2 dioptri. Nah, jawabannya dalam meter berarti 0,5 meter dan 2 dioptri. Nah, jawabannya udah jelas yang C. Oke, nomor 12. 3 buah logam dengan jenis berbeda dipanaskan. Masing-masing memiliki massa yang sama, yaitu 10 gram, dan kalor jenis berbeda. Logam A, timah hitam, kalor jenisnya 130 Joule per kilogram derajat Celcius. Logam B, yaitu besi, kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan logam C, aluminium, memiliki kalor jenis 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi ada timah hitam, besi dengan aluminium. Nah, yang paling besar kalor jenisnya aluminium, yang kedua besi, dan yang paling kecil adalah timah hitam. Grafik hubungan kalor terhadap suhu yang sesuai adalah, nah, jadi grafiknya adalah kalor terhadap suhu ya. Kalornya itu sumbu X, suhunya sumbu Y. Nah, kita analisis dulu. Kita tahu ada rumus Q itu MC kali delta T ya kan. Nah, berarti nilai C yang diketahui dalam soal itu rumusnya jadi Q per M kali delta T ya. Nah, M-nya sama, jadi kita bisa anggap C itu Q per delta T. Nah, maknanya apa? Misalnya gini ya, ada 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, itu adalah kalor jenis aluminium tadi ya. Nah, artinya apa? Kalor jenis aluminium 900 Joule tiap kilogram tiap derajat Celcius. Nah, itu artinya kita butuh ya, kita butuh 900 Joule ya, energi panas ya. Kalau 900 Joule tiap kilogram tiap derajat Celcius, artinya kita butuh 900 Joule panas atau 900 Joule energi kalor ya. Untuk apa? Untuk menaikkan suhu
1 kg zat tersebut, artinya di sini aluminium, sebesar 1 derajat Celcius. Oke, kita ulang. Kalau kita punya kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, artinya kita butuh 900 Joule energi panas untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, artinya apa? Kalau timah hitam 130 Joule per kilogram derajat Celcius, artinya kita cuma butuh energi panas 130 tok. Ya, 130 Joule aja energi panas untuk menaikkan 1 kilogram timah hitam sebesar 1 derajat Celcius. Nah, karena ini masanya sama, kita bisa abaikan massa. Artinya apa? Makin besar kalor jenis, maka makin susah naik suhunya. Makin kecil kalor jenis, makin mudah naik suhunya, karena kita cuma butuh sedikit aja energi panas untuk menaikkan suhu. Maka karena A itu yang paling kecil kalor jenis, maka yang A itu harus suatu grafik yang sangat cepat naiknya. Nah, yang sangat cepat naiknya yang A itu ada di A, B, sama D. Itu yang A naik lebih cepat, kan gitu ya. Sementara yang C pasti salah. Kemudian antara B sama C, itu yang paling cepat harusnya si B, karena si B lebih kecil. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan gini aja lah ya. Kita bandingkan yang D nih. Coba lihat yang C. C itu yang paling besar kalor jenisnya, ya kan? Nah, sehingga untuk naik suhu sedikit aja ini, itu kalornya udah sangat besar. Coba bandingkan dengan A. A itu naik suhunya cukup tinggi, ya, untuk kalor yang sedikit. Jadi sedikit aja kalor, suhunya naik cukup tinggi. Nah, di sini kalor A pasti lebih sedikit daripada kalor C. Walaupun si A naik suhunya cukup tinggi, karena kalor jenis si A itu sangat kecil. Jadi sedikit aja kalor udah membuat si A itu naik cukup tinggi. Nah, sementara si B harus lebih rate naiknya itu harus lebih kecil daripada si A, ya. Jadi jawabannya udah pasti yang delta, ya. Jadi si B naik suhunya itu lebih lambat daripada si A, ya. Nah, gitu aja sih sebenarnya, jawabannya udah pasti yang delta. Oke, gitu aja. Oke, soal selanjutnya nomor 13. Ini tentang rangkaian arus searah, ya. Dalam sebuah perangkat elektronik terdapat rangkaian hambatan listrik seperti gambar berikut. Arus listrik yang mengalir pada resistor 2 ohm dan beda potensial antara titik A dan B adalah. Oke, jadi ini kita harus menggunakan hukum Kirchhoff, ya, pada rangkaian tertutup. Nah, buat kalian yang mungkin belum mempelajari materi ini, sebaiknya belajar dulu, karena kita di sini langsung bahas soalnya. Jadi kita tidak review materi, ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita gambarkan ulang rangkaian ini biar nampak lebih sederhana dan mudah dimengerti, ya. Kita gambar ulang, kita susun ulang rangkaiannya. Di atas ada baterai, ya. Kemudian di kanannya ada hambatan, ya, baterai 12 volt dengan hambatan 4 ohm, ya kan. Kemudian dia bercabang ke bawah, membentuk hambatan 2 ohm, ya kan. Itu rangkaian yang atas. Kemudian rangkaian yang atas ini itu bercabang lagi dengan rangkaian yang bawah. Nah, kita nggak harus buat percabangannya sama di situ, asal cabangnya sama nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa sambung ke sini. Nah, ini sama aja, ya. Jadi di titik A itu nanti akan ketemu persimpangan. Jadi sama aja, ya, gambarnya. Kemudian kita sambungkan dengan hambatan 6 ohm. Jadi di sini 8 volt. Kemudian di sini 6 ohm. Nah, ini sama gambarnya dengan yang kiri. Nah, titik AB-nya di mana? Titik A-nya di sini di kiri, titik B ini di kanan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sama aja gambarnya. Kenapa bisa sama? Coba perhatikan. Dari titik A ke titik B, misalnya kita jalan, ya, dari titik A ke titik B, pada gambar aslinya ketika kita mau jalan dari A ke B, kita bisa aja melewati hambatan 2 ohm, ya kan? Nah, ini juga sama, bisa melewati hambatan 2 ohm. Kemudian yang gambar aslinya dari A ke B, kita juga bisa melewati baterai 12 volt dan hambatan 4 ohm, atau lewat jalan bawah 8 ohm dengan 6 ohm. 8 volt dengan 6 ohm. Artinya kita bisa mengakses A ke B itu bisa dari jalan mana aja, ya. Cuman di situ agak berkelok-kelok aja gambar asli. Nah, kalau gambar yang kita udah buat ini udah lebih sederhana. Kita tetap bisa mengakses titik A dan titik B secara langsung dari tengah, dari atas, atau
dari bawah. Nah, ini mengindikasikan bahwa rangkaiannya ini adalah sama ya, cuman kita buat lebih simpel aja. Oke teman-teman. Nah, ini kita udah dapat rangkaian tertutup ya, 2 loop ya, loop atas dan loop bawah ya. Kita bisa pakai hukum Kirchhoff aja langsung. Tapi sebelum kita pakai hukum Kirchhoff ya, kita harus tahu dulu arusnya kemana. Kita lihat baterai atas 12 volt, baterai bawah 8 volt. Nah, kita asumsinya yang atas ini pasti lebih besar arusnya. Jadi kita anggap dari baterai atas itu keluar arus I1 ya. Ini I1 kita beri nama. Kemudian I1 ini akan ke bawah, lalu dia bercabang, ada yang mengalir ke hambatan 2 ohm. Kita beri nama ini I2. Ya, kemudian ada yang mengalir ke bawah. Ya, jadi I1 tadi terbagi menjadi I2 dan I3 ya. Ini kita beri nama I3. Nah, I3 ini kemudian mengalir melalui baterai ya. Setelah melewati baterai dia melewati lagi hambatan 6 ohm, kemudian dia ke atas ketemu dengan titik B. Nah, arus I2 tadi setelah melewati hambatan 2 ohm juga ketemu dengan titik B. Lalu I2 dengan I3 bertemu lagi dengan I1 ke atas. Jadi ini kalau kita buat, ini masih I2, kemudian yang bawah ini adalah I3 tadi. Nah, I3 dengan I2 bergabung lagi menjadi I1. Jadi ini hukum 1 Kirchhoff teman-teman ya. I masuk sama dengan I keluar. Awalnya I1 berubah menjadi I2 dan I3 di titik A. Kemudian di titik B, I3 dengan I2 bergabung menjadi I1. Jadi otomatis kita tahu persamaannya di sini I1 itu gabungan dari I2 dan I3 ya. Ini hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini kita simpan dulu menjadi persamaan 1. Yang ditanyakan ke kita adalah tadi arus yang mengalir melalui resistor 2 ohm. Artinya yang melalui resistor 2 ohm pada gambar kita adalah I2 ya. Jadi kita cari I2 dan beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, beda potensial antara titik A dan titik B ini paling gampang kita cari adalah potensial pada hambatan 2 ohm. Ya, jadi nanti V tinggal R kali I aja, Republik Indonesia. Jadi tinggal R-nya 2 ohm nanti dikali I2. Jadi dapat VAB ya, teman-teman. Jadi intinya kita cari dulu I2. Nah, untuk itu kita tinjau loop 1. Nah, loop 1 ini kita anggap yang atas saja, jadi bebas ya. Saya mau anggap yang loop 1 itu yang atas. Nah, ini loop 1 ke atas, yang atas. Kemudian kita ambil arah putaran loop itu berlawanan jarum jam ya, teman-teman. Ini arah loop, ini loop 1-nya ya. Loop 1 itu berlawanan jarum jam. Sehingga persamaannya gimana? Karena arah loop berlawanan jarum jam, kita lihat dia ketemu dengan baterai negatif ya. Jadi tinggal negatif 12. Kemudian arah loopnya searah dengan arus, berarti I1 dikali 4, karena I1 itu melewati 4 ohm. Jadi 4 I1. Kemudian loop 1 juga melalui hambatan 2 ohm ya, dan searah dengan arah arus I2. Putarannya berarti 2 I2, jadi tambah 2 I2 ya, sama dengan 0 ya. Ini hukum 2 Kirchhoff ya, teman-teman. Sigma GGL tambah sigma RI sama dengan 0. Oke, singkat cerita kita bagi 2 aja semuanya. Jadi 2 I1 ditambah I2, kemudian 12-nya bawa ke sebelah kanan jadi positif karena dibagi 2 jadi 6. Nah, ini kita simpan menjadi persamaan 2, teman-teman. Ya, kemudian loop 2 kita ambil loop yang bawah. Ini sebenarnya loop 2 juga boleh kita ambil loop besar ya, cuman kita ambil loop kecil aja yang bawah. Ini loop 2-nya. Arah putarannya juga kita ambil sama aja, berlawanan jarum jam. Nah, ini loop 2. Nah, loop 2 karena putarannya berlawanan jarum jam, kita lihat dia juga ketemu dengan kutub negatif baterai ya, jadi min 8. Kemudian ditambah 6 I3 ya, karena arah loop dengan I3 itu searah dan I3 melewati hambatan 6 ohm, berarti 6 I3 dikurang 2 I2 karena arah loop berlawanan dengan I2. Jadi kurang 2 I2 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita sederhanakan aja, bagi 2 semuanya jadi 3 I3 dikurang I2 sama dengan 4 ya, karena min 8 bawa sebelah kanan dan dibagi 2. Ini kita anggap persamaan 3, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah punya 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan 3 persamaan ini ya. Kita substitusi dulu persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Kita langsung tulis hasilnya, berarti 2
kali I1 nya diganti dengan I2 tambah I3. Berarti 2I2 ditambah 2I3 ya, kemudian tambah lagi I2 sama dengan 6 ya. Ini substitusi 1 ke 2. Nah, ini kita sebut persamaan 4, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu lagi lah ya. Berarti 2I3 ditambah 3I2 ya sama dengan 6. Nah, ini kita sebut persamaan 4. Nah, selanjutnya persamaan 4 dengan persamaan 3, kalau kita lihat keduanya mengandung I3 dan I2. Jadi karena sama variabelnya, kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi eliminasi 3 dan 4 ya. Nah, sebelum kita eliminasi, kita lihat dulu persamaan 3, ini 3I3 kurang I2. Persamaan 4, 2I3 tambah 3I2. Jadi belum ada yang mirip variabelnya. Maksudnya I3-nya yang satu 3I3, yang satu 2I3. Yang satu lagi I2 dengan 3I2. Jadi kan nggak mirip. Kita miripkan dulu. Kita ubah aja persamaan 3-nya dengan cara kita kaliin 3. Ya, kita kaliin 3 di semuanya. Berarti jadinya 9I3 yang bawah ya. Kurang 3I2 sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan 3 yang baru ya. Jadi kita eliminasi persamaan 3 yang baru ini dengan persamaan 4. Maka kita tulis dulu persamaannya 9I3 kurang 3I2 sama dengan 12. Kemudian persamaan 4-nya, nah ini 2I3 tambah 3I2 sama dengan 6. Nah, jadi tujuan kita ubah tadi persamaan 3 biar mirip nih 3I2 dengan 3I2. Jadi kita bisa hilangkan, bisa eliminasi. Kita tambah aja karena yang satu min, satu plus, berarti ditambah biar hilang. 9 tambah 2 tentu 11I3. Ya, kemudian min 3I2 ditambah 3I2 jadi hilang, nggak perlu ditulis. 12 dengan 6 berarti 18. Maka I3-nya kita peroleh 18 per 11. Nah, karena kita perlunya 18 per 11 ya. Karena kita perlunya I2 tadi, ingat kita mau cari I2, maka kita ambil salah satu persamaan yang mengandung I3 dan I2. Kita ambil aja persamaan 3 yang ini, yang sebelum kita ubah boleh ya. Berarti 3 kali I3, 3 kali 18 per 11 ya, dikurang I2 sama dengan 4 ya. Maka dari sini kita tinggal selesaikan aja persamaannya biar dapat I2. Ini nanti ya saya langsung tulis hasilnya aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi ini intinya 3 kali 18 per 11 nanti dikurang 4, itu hasilnya 0,909 ampere. Nah, karena jawabannya kalau kita lihat itu maunya dalam miliampere, berarti kali 1000 aja berarti 909 miliampere. Maka jawaban yang mungkin itu cuman C ya, 909 miliampere. Tapi kita cari juga V-nya kok bisa dapat 182. Oke, kita cari di sebelah sini aja karena di bawah nggak muat lagi. VAB, ingat ya, V itu R kali I, Republik Indonesia. Nah, karena ditanya antara VAB, nah antara A dan B itu ingat tadi, dari A ke B kita boleh melalui jalan atas, melalui jalan bawah, atau melalui jalan tengah. Nah, yang paling mudah ini melalui jalan tengah aja, VAB berarti kita pakai I2 ya, R-nya itu adalah 2 ohm, berarti 2 kali I2-nya 0,909, hasilnya 1,82 volt teman-teman. Jadi udah benar jawabannya yang C. Tapi kok ada minus? Minus itu VAB itu sebenarnya VB kurang VA teman-teman. Jadi di sini kemungkinan V di B itu lebih rendah dari V di A, makanya dapatnya negatif. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya angkanya dapat ya. Minus itu cuman menyatakan potensial mana yang lebih rendah. Nah, kita juga bisa cari VAB melalui jalan atas. Cuman kalau jalan atas, V antara AB itu berarti 12 volt, dan kita harus cari juga volt yang ada di 4 ohm. Nah, nanti volt yang ada di 4 ohm itu I1 kali 4, nanti dioperasikan dengan 12 volt itu dapat. Atau lewat jalan bawah juga bisa ya, V antara A dan B lewat jalan bawah berarti 8 volt, nanti ditambah min 8 volt ditambah dengan 6 kali I3. Jadi hasilnya akan sama teman-teman. Cuman karena lewat jalan tengah cuma lebih gampang ya. Yang lebih gampang itu kita lihat yang paling sedikit alatnya. Kalau di atas itu ada baterai dan hambatan, di bawah ada baterai dan hambatan, di tengah cuma ada hambatan. Jadi paling gampang lewat tengah aja, tinggal R kali I ya.
Oke, gitu teman-teman. Ya, untuk soal nomor 13 ini. Oke, selanjutnya nomor 14. Dua orang anak merancang sebuah sensor cahaya dengan memanfaatkan rangkaian hambatan berupa lampu yang memiliki spesifikasi yang sama. Rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan DC seperti pada gambar berikut. Jika rangkaian listrik di atas difungsikan, maka grafik yang menggambarkan nyala lampu dari kedua rangkaian di atas adalah. Jadi kalau kita lihat ada rangkaian anak ke satu, ada rangkaian anak kedua. Di sini lampu pada rangkaian anak ke satu di rangkaian utamanya ya, di cabang utama itu adalah kawat yang langsung terhubung dengan baterai, itu ada lampu 1 dan lampu 4 ya. Sementara L2 dan L3 diparalelkan kemudian disambung ke rangkaian utama. Sementara rangkaian anak kedua cuman L1 yang berada di cabang utama, sementara L2 sendirian ya hasil pembagiannya. Kemudian L3 dan L4 itu diserikan. Ingat ya, konsep dasarnya paralel itu dia akan lebih terang daripada seri karena paralel itu hambatannya mengecil ya. Oke, jadi kalau kita cari ini nilainya ya, yang mana lebih terang itu kita harus cari daya, dan itu sangat lama. Kita cari dulu daya lampu 1, daya lampu 2 dengan memisalkan nilainya dan bla bla bla, akan sangat panjang. Maka ini kita logikakan aja. Kita lihat keadaan lampu yang sama. Misalnya gini, L2 dengan L3 ini kan paralel ya. Kemudian di sini L3 dengan L4 mereka diserikan. Ya. Maka L2 dengan L3 pada rangkaian 1 itu harusnya mereka sama terang. Ya, karena mereka sama-sama terang. Kemudian L3 dengan L4 mereka juga harus sama terang ya. L3 dan L4 itu harus sama terang. Jadi kita harus mencari antara mereka berdua ya. Jadi nggak harus L3 L4 pada rangkaian 1 dan L2 dan L3 pada rangkaian 1, L3 dan L4 pada rangkaian 2 itu mereka nggak harus sama terang ya antara mereka, tapi L2 dengan L3 pada rangkaian 1 harus sama terang. Ya, jadi misalnya gini, kita lihat di yang A. Ini kalau yang garis-garis itu rangkaian anak 1, kalau yang hitam rangkaian anak 2 ya. Jadi lampu 2 dengan lampu 3 ini harus sama terang. Nah, ini kan sama terangnya, sama tinggi grafiknya ya. Kemudian lampu 3 dengan lampu 4 ini juga harus sama terang yang hitam karena rangkaian kedua. Jadi ini kemungkinan betul yang A. Yang B itu coba lihat, pasti salah. Karena L2 dengan L3 oke, sama ya. Tapi L3 pada yang hitam dengan L4 yang hitam tuh nggak sama, berarti udah pasti salah ya. Karena nggak mungkin lampu 4 yang pada rangkaian 2 itu lampu 4-nya lebih terang daripada lampu 3. Sementara lampu 3 dengan lampu 4 mereka ada di cabang yang sama itu secara seri. Berarti harusnya mereka sama terang. Oke, yang B salah. Kemudian yang C juga sama ya. L2 dengan L3 yang garis-garis sama. L3 bentar. Oke. L3 dan L4-nya di sini kalau kita lihat L3 dengan L4 juga sama tingginya. Jadi kemungkinan betul. Yang D juga gitu ya. L2 dengan L3 sama tinggi. L3 dengan L4 yang bentar, hilang warnanya ya. L3 dengan L4 ini juga sama tinggi ya teman-teman. Jadi ini kemungkinan benar juga. Nah, kemudian jadi kita lihat sekarang mana lagi ya. Nah, ini aja kita lihatnya. L1 yang rangkaian anak pertama, L1 dengan L4 ini mereka berada pada cabang utama teman-teman. Berarti harusnya sama terang ya, sama terang harusnya mereka. L1 dengan L4. Bentar. Nah, ini jadi nggak ada nih ya jawabannya. Kita lihat di sini ya. L1 dengan L4 itu beda ya, lebih besar L1. Jadi salah. Kemudian yang ini
ini benar di sininya ya teman-teman. Tapi salah yang tadi ya. Kalau ini L1 dengan L4 nya ini salah juga. Kemudian yang ini dengan L4 ini juga salah. Jadi harusnya lampu 1 dengan lampu 4 itu sama mereka terangnya. Ya, jadi kemungkinannya yang ini yang B. Tapi kalau kita lihat yang B tadi salah di mana? Yang B itu salah di lampu 3 dengan lampu 4 yang hitam. Ini harusnya mereka sama terang, tapi ini jadi nggak sama terang ya teman-teman. Jadi soal ini kalau menurut saya sih nggak ada jawabannya ya. Cuman kalau dikunci di sini diberikan kuncinya jawabannya A. Ya, menurut saya teman-teman, jadi lampu 1 dengan lampu 4 ini kan mereka ada di percabangan yang sama ya. Sorry, di kawat yang sama, yaitu kawat utama. Jadi harusnya lampu 1 dengan lampu 4 ini sama terangnya. Jadi nggak mungkin jawabannya A gitu, karena lampu 1 dengan lampu 4 kalau kita lihat di sini lebih terang lampu 1 dianggapnya. Jadi ini salah ya teman-teman. Jadi nggak ada jawaban nih kalau menurut saya jawaban soal ini. Ya, kalau kita lihat dari lampu 1 dengan lampu 4 mungkinnya B, tapi yang B juga salah di lampu 3 dengan lampu 4 yang di sini. Ini mereka harusnya sama terang, tapi di sininya nggak sama teman-teman. Ya, nanti coba teman-teman tes jawab sendiri atau analisis, mungkin ada pendapat yang lain ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ini nggak ada jawabannya. Begitu aja. Nanti dituliskan aja di kolom komentar kalau teman-teman punya jawaban dan alasan tersendiri. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Sebuah kalkulator menggunakan panel surya dengan ukuran 4 cm², bekerja pada tegangan 3 volt dan arus 0,2 mA. Jika panel surya mampu mengubah 20% energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, di sini kuncinya ya. Energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Maka intensitas cahaya minimal yang diterima panel surya adalah nah, jadi teman-teman, soalnya ini perubahan energi. Jadi energi berubah menjadi energi. Kita sebenarnya nggak harus kerjain ini dari energi. Kita juga bisa kerjainnya dari daya. Jadi kalau kita buat daya cahaya berubah menjadi daya listrik itu boleh aja, karena kan energi dengan daya itu berbanding lurus ya teman-teman. Nah, jadi kenapa kita pilih daya? Karena informasi yang diberikan di sini lebih mendukung kalau kita carinya daya, teman-teman, bukan energi. Ya, walaupun sama aja sih sebenarnya kalau kita cari energi. Oke ya, jadi daya cahaya itu intensitas kali luas ya. Kalau teman-teman masih ingat, intensitas itu daya per luas. Nah, di sini kita mau cari daya, berarti I kali A. Sementara daya listrik itu adalah V kali I, teman-teman. Udah. Sampai di sini kita tinggal buat daya cahaya berubah menjadi daya listrik. Tapi nggak 100%, cuman 20% dari daya cahaya yang berubah menjadi daya listrik. Karena 20% energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja di sini angkanya. 20% itu 0,2. Daya cahaya I kali A. I-nya yang ditanyakan dia dibiarin. A-nya adalah luas ukuran panel surya. Nah, di sini 4 cm² diketahui. Berarti kita ubah ke meter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya, diubah ke meter. Kemudian daya listrik itu V kali I, voltnya 3 volt, kemudian I-nya 0,2 mA. Kita ubah ke ampere. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 ampere. Nah, 10 min 4-nya bisa dicoret aja. Kemudian 2 di sebelah kanan dicoret aja 0,2, berarti tinggal 0,1. Berarti I-nya tinggal 3 dibagi 0,4. Karena 4 kali 0,1 tadi ya. Berarti sama seperti 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu 7,5. Ya, jadi jawabannya delta, teman-teman. Jadi gampang aja untuk soal ini. Oke. Soal selanjutnya nomor 16. Nah, udah setengah nih dari soal yang akan kita bahas. Jadi buat kalian yang belum tekan like, tekan dulu like-nya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi kalau ada postingan baru, kalian nggak ketinggalan. Oke. Terdapat 2 buah silinder kaca yang berisi air dengan ketinggian yang sama. Jika sebuah kelereng besi dimasukkan ke dalam silinder 2, kelereng besi jatuh ke dasar silinder
Yalah, kelereng besi kan lebih berat dari air ya. Jadi massa jenisnya lebih besar, pasti jatuh ke dalam atau tenggelam. Jika kelereng kaca volumenya sama dengan kelereng besi katanya, dijatuhkan pada silinder 1, maka ketinggian air pada silinder 1 dan 2 akan sama. Ya iyalah sama, karena kan volume kelereng dengan volume besi sama. Jadi kalau dimasukkan ke dalam zat cair ini akan sama ya. Jadi ini kalau misalnya kita gambar dulu, kita ulang gambarnya. Kelereng dimasukkan ke dalam silinder ya. Ini maka air yang ada dalam silinder 2 itu akan naik, katakanlah setinggi itu. Ya, setinggi ini. Kemudian kalau kelereng kaca dimasukkan ke dalam, ini juga airnya akan naik pada ketinggian yang sama. Ya kan? Jadi pada ketinggian ini juga nih, karena volumenya sama ada di dalam soal. Jadi ini volumenya sama gitu ya. Maka nomor 1 pasti benar, ketinggian airnya pasti sama. Kemudian nomor 2, ketinggian air pada silinder 1 lebih rendah, enggak lah. Ya, karena volume. 3, ketinggian air pada silinder 1 akan bertambah sebanyak volume kelereng besi. Ya, benar, karena kan volume kelereng besi itu sama dengan volume kelereng kaca. Ketinggian air pada silinder 1 berkurang, enggak juga. Jadi jawabannya udah jelas yang B gitu ya. Ini soal yang mudah ya. Jadi karena volumenya sama, ketika dimasukkan ke air, maka airnya akan naik dengan ketinggian yang sama. Oke, gini aja, nih soal yang gampang sejauh ini. Ini yang paling gampang kayaknya. Baik, selanjutnya soal nomor 17. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga musibah gempa bumi Lombok selama di pengungsian, tim aksi cepat tanggap ACT menyediakan sebuah tangki air dengan kedalaman 4 meter. Tiba-tiba dasar tangki air tersebut bocor dan air mengalir keluar sebanyak 30 cm kubik setiap detik. Nah, ini ada clue-nya ya. Jadi ini kasus tangki bocor. Nah, jadi di fisika itu kita kenal dengan nama teorema Torricelli di fluida dinamis. Jika tekanan pada permukaan air bertambah sebesar 50 kPa, maka aliran air pada saat itu adalah, nah jadi masalahnya di sini adalah tekanan permukaan airnya berubah. Ya. Sementara yang kita kenal di teorema Torricelli itu rumusnya tekanan udaranya tetap. Nah, jadi kalau ada berubah nih jadi gimana? Ya udah, kita analisis saja dari awal. Anggap ini ada bejana ya. Bejananya bocor di permukaan. Ya, bocornya di mana tadi ya? Tangki tersebut. Nah, nggak dibilang sih bocor di mana. Kita anggap di permukaan lah nih bocornya ya. Oke, jadi permukaan berarti kedalaman airnya tadi 4 meter. Karena kalau bocornya nggak di permukaan, kita harus tahu bocornya itu pada kedalaman berapa ya. Jadi ini kita anggap jadi di dasar bocornya. Nah, kalau teorema Torricelli yang standar, untuk mencari kecepatan air yang muncrat di situ yang keluar dari lubang itu akar 2GH. Nah, H-nya adalah kedalaman lubangnya itu. Jadi di sini 4 meter. Oke, ini untuk standar ya. Jadi hanya 4 meter di sini diketahui. Kemudian ada 30 cm kubik. Ini adalah debit airnya Q. Kemudian di sini ada 50 kPa, itu adalah tekanan. Nah, kita nggak tahu tekanan apa, nanti kita lihat. Ya, ini tekanan bertambahnya ya. Dari tekanan yang standar. Nah, kalau standarnya sebenarnya ada tekanan udara luar. Jadi di lubang ini ada tekanan udara luar, gitu juga dari atas itu ada tekanan udara luar. Nah, tapi sekarang tekanannya jadi berubah, jadi kita buat P1 lah. Jadi bukan lagi P0, harusnya di atas itu P0. Nah, karena ada perubahan sebesar 50 kPa, maka kita sebut ini P1. Nah, P1 ini sebenarnya P0 tambah 50 kPa. Oke ya, jadi kemudian apa dulu nih? Kita cari dulu nilai V1 lah ya. Ini V1 akar 2GH tadi tanggung, kita cari aja dulu. Jadi 2 kali 10 kali 4 berarti akar 80 ya meter per second. Nah, ini kita biarkan dulu. Ini kalau keadaannya standar, tidak ada perubahan tekanan, kecepatan air yang keluar itu akar 80 meter per second.
Nah, kemudian kalau tekanannya berubah ya, misalnya tekanan berubah, maka kecepatan airnya jadi berapa? Tentu kita bisa bayangin kalau di atas ditekannya makin besar, maka air keluar itu akan makin cepat tentu. Ya, jadi kecepatannya pasti berubah, bukan lagi V1. Nah, ini kita beri nama V2. Nah, V2 ini kita harus cari dari kembali lagi ke dasar. Dasarnya itu adalah azas Bernoulli. Ya, jadi V1 yang akar 2GH juga turun dari azas Bernoulli sebenarnya. Itu kan aslinya V kuadrat 2 kali G kali H. Itu turun dari Bernoulli dengan keadaan tekanan di atas dengan di bawah sama. Nah, kalau tekanan di atas dengan di bawah nggak sama, kita harus kembali ke azas Bernoulli dan kita turunkan. Cuman untuk video ini kita nggak turunkan dari azas Bernoulli dari mentah karena agak panjang. Jadi saya langsung tuliskan ya. Jadi untuk V2 kalau tekanannya berubah, rumusnya jadi 2 kali delta P per rho ya ditambah 2GH. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan persamaan ini dengan cara menurunkan dari azas Bernoulli. Oke. Ini saya langsung tulis hasil akhirnya. Jadi V2-nya kuadrat sama dengan kita langsung masukkan angka 2 kali delta P-nya itu adalah 50 kPa tadi. 50 kPa itu artinya 50.000 Pascal dibagi rho. Rho-nya air standar 1000 ya, ditambah 2GH berarti 2 kali 10 kali ketinggiannya 4. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita coret aja nolnya 3. Terus berarti 2 kali 5 10 2 kali 50 itu 100 tambah 2 10 4 itu berarti 80, berarti 180 ya. Ini masih V kuadrat. Nah, sehingga V2-nya akar 180 meter per second. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita udah dapat kecepatan kalau tekanannya berubah menjadi 50 kPa. Nah, jadi kita tinggal cari, karena yang diketahui dalam soal adalah debit 30 cm kubik dan yang ditanyakan juga debit, kita lihat satuannya cm kubik per second. Jadi kita bukan nggak selesai sampai dapat kecepatan, kita harus sampai dapat debit. Nah, debit itu rumusnya adalah luas alas kali V ya. Luas alasnya itu bukan luas alas sih sebenarnya, luas lubang tempat air keluar ya. Jadi gitu ya. A kali, nah kalau kita mau cari A tentu kita balik-balik, berarti Q per V kan gitu ya. Nah, untuk keadaan ini A nya itu sama ya, A sama dengan A ini apa? Adalah luas lubang. Kalau kita lihat di gambar, A nya adalah luas ini nih, luas yang lubang merah. Nah, A nya itu sama, kita buat di sini ya, karena yang berubah cuma tekanan, luas lubangnya sama, maka kita bisa buat A sama dengan A. Nah, A itu Q per V, jadi Q1 per V1 sama dengan Q2 per V2 aja. Nah, V1 V2 udah ada tadi, kita cari. Q1 nya diketahui, tinggal kita cari Q2 debit yang 2. Nah, Q1 30 cm kubik, ini biarin aja 30 cm kubik per detik karena jawabannya juga dalam cm kubik per detik, jadi tidak perlu diubah. Kemudian V1 nya tadi akar 80 ya. Kemudian di sini tinggal Q2 per akar 180. Nah, ini tinggal cari Q2, selesaikan matematikanya. 30 akar 180 per 80. Nah, ini berarti kita bagi 20 aja ya, yang akarnya itu ya kita bagi. Jadi akar 180 dengan 80 kita perkecil, kita bagi 20, jadinya 30 akar 9 per 4. Ya kan? 180 bagi 20 9, 80 bagi 24. Nah, sampai sini tinggal angkanya bagus tuh, 30 9 akarnya 3, 4 akarnya 2. 30 bagi 2 itu 15, 15 kali 3 itu 45 cm kubik per second. Jadi jawabannya udah jelas yang delta, teman-teman. Oke. Gitu aja untuk soal nomor 17. Oke, selanjutnya nomor 18. Sebuah masjid memiliki 2 lantai dengan ketinggian masing-masing lantai 4 meter. Untuk memenuhi kebutuhan jamaah di lantai 2, pada tiap lantai 2, pada atap lantai 2 dipasang tandon. Tandon ini penampung air ya, yang berukuran 6 meter kubik dan dihubungkan dengan keran air wudhu yang berjumlah 2 buah. Untuk keperluan tersebut diperlukan pompa air dengan spesifikasi khusus. Jika tiap-tiap keran diharapkan mengeluarkan air dengan tekanan 150 kPa, merek pompa air di bawah ini yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah di sini ada spesifikasi energi dorong pompa air, ada merek JOS, Top, Oki, dan Mantap, ada harganya juga.
Nah ini kayak harga nggak butuh juga sih, kita nggak ditanyain ya. Oke, jadi ini berkaitan juga dengan fluida dinamis ya teman-teman. Tapi yang ditanyakan energi, jadi kita juga bisa cari energinya aja nih sebenarnya. Nah untuk soal ini, khusus soal ini kita pakai cara cerdas saja ya, nggak perlu dapat angka pasti-pasti. Yang penting jawabannya dapat. Jadi ada cara cerdiknya nih teman-teman, biar nggak terlalu panjang ngerjainnya. Karena kalau kita pakai Bernoulli ini pasti panjang ya. Persamaan Bernoulli aja udah panjang, apalagi kalau kita kerjain dengan Bernoulli. Oke, jadi ini cara cerdiknya begini teman-teman ya. Kita gambar dulu lah biar logika kita masuk. Jadi ini anggap aja bangunannya ya. Kalau gambar masjid kelamaan nanti ya, saya juga nggak pinter gambar. Jadi ini kita anggap aja ada lantai 1, ada lantai 2 ya, kemudian yang atasnya adalah atap lantainya, kemudian di atas atap ya, pada atap lantai 2 ya, itu artinya kalau ada lantai 3, tapi sini nggak ada lantai 3, disebutnya atap lantai 2, dipasang tandon atau penampung air di situ ya. Nah, ini diisi air ya teman-teman, warna biru. Terus kita inginkan pompa yang memompa air ke atas. Nah tentu pompa air itu bisa dipasang di bawah, bisa dipasang di atas ya, terserah. Yang penting pompanya itu dia harus menaikkan, ini pompa ya, kita gambar di bawah aja karena biasa pompa air dipasang di bawah ya. Yang pasti pompa ini harus mendorong atau mendorong energi air ke atas teman-teman ya. Jadi harus memindahkan air dari bawah ke atas. Nah intinya apa? Kalau ada perubahan ketinggian, kita tahu ini kaitannya ke energi potensial teman-teman. Jadi kita buat dulu setiap lantai ini 4 meter, berarti pompa harus bisa menaikkan air ke atas teman-teman ya, setinggi 8 meter ya, itu minimalnya sekali. Jadi pompa ini harus bisa menaikkan air ke tandon yang atas, itu minimalnya. Belum lagi nanti pompa juga harus mengeluarkan tekanan air sebesar 150 kilopascal ini di lantai 2. Nah ini sebenarnya kita harus cari lagi nanti tekanan yang harus keluar di keran itu masing-masingnya 150 kilopascal. Kemudian tekanan yang ada di lantai 2 tentu berasal dari tekanan selisih juga itu ya, di lantai atas dengan lantai bawah, tapi itu akan kepanjangan kalau kita cari. Nah cara cerdiknya begini teman-teman, kita cari aja energi pompa. Jadi energi minimum pompa yang kita butuhkan itu sebesar apa. Energi minimum pompa yang kita butuhkan minimal dia harus bisa menaikkan air ke lantai 2 teman-teman. Berarti energi minimum pompa sama dengan energi potensial air ya, yang mau kita naikkan ke lantai ke atap lantai 2. Nah EP itu rumusnya kan MGH teman-teman. Nah kita tahu rho M per V ya kan, kita kesulitan nih berapa sih massa airnya kan susah, maka kita cari M nya itu dari rho kali V ya. Jadi berarti M nya diganti rho kali V kali G kali H. Nah di sini kalau kita masukkan angka ini aja, rho nya 1000 karena air volumenya adalah 6 meter kubik, G nya 10, H nya 8 meter yang karena dinaikkan ke atap lantai 2. Maka dari sini aja angkanya 6 kali 8 itu 48, ada 01 di 10, kemudian ribunya itu 480.000 joule atau 480 kilojoule. Nah ini minimal kekuatan pompanya teman-teman untuk menaikkan air. Nah berdasarkan nilai ini teman-teman, itu pilihan ini minimum ya teman-teman, pilihan A sampai C ini udah pasti salah teman-teman, karena merek oke yang paling kuat di situ 435 kilojoule itu bahkan nggak sanggup menaikkan air ke atas ya sebanyak 6 meter kubik itu teman-teman. Jadi nggak cukup bahkan untuk menaikkan air, belum lagi untuk membuat kerannya keluar tekanan 150 kilopascal. Jadi jawaban yang tersisa hanya D teman-teman ya, gitu. Jadi kita nggak perlu cari lagi sampai dapat angkanya, karena dari sini aja udah ketahuan cuman satu yang mungkin ya teman-teman. Nah kalau teman-teman nanti mau cari lagi, ini kita harus misal 150 ini kok nggak kepake ya, nggak apa-apa nggak kepake, yang penting kan dapat jawaban. Yang susah itu kalau kekurangan data. Ini kalau kelebihan data nggak dipakai ya nggak apa-apa. Nah jadi kalau misalkan nanti ini kita gambar lagi, ini ada keran di lantai 2, ada 2 buah keran kan. Nah ini harus mengeluarkan tekanan lagi, berarti 2 kali 150 nanti kilopascal dan seterusnya. Kita harus tinjau lagi teman-teman Bernoulli dari atas ke bawah ya, dan seterusnya, dia agak kepanjangan.
kalau kita mau dapat angka persis gini ya. Tapi dari sini aja, ini ibaratnya kita cek nih ya, kita cek energi minimal. Nah, dengan mengecek energi minimal ternyata pilihan jawaban yang ada ini sudah bisa eliminasi dan cuma satu yang mungkin. Jadi kita nggak perlu cari kecuali ada pilihan yang lain yang nilainya lebih dari ini. Nah, itu kita harus cek ya. Kalau ini cukup aja segini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini adalah soal terakhir untuk video kali ini, nomor 20. Untuk memperlancar perjalanan jamaah umroh dan haji dari kota Madinah menuju Mekah, pemerintah Arab Saudi membangun jalur rel kereta api cepat dengan bahan baku baja yang memiliki koefisien muai 11 kali 10 pangkat minus 6 Kelvin pangkat minus 1. Akibat kondisi tertentu, pimpinan proyek mengganti salah satu bahan rel baja dengan rel besi yang memiliki koefisien muai 12 kali 10 minus 6 per derajat Kelvin. Antara kota Mekah dan Madinah dibutuhkan beberapa batang rel yang masing-masing panjangnya 100 meter. Jika sambungan antar rel tersebut diberikan celah 10 cm, maka rel akan aman digunakan pada waktu. Nah, ini pertanyaannya adalah akan aman digunakan pada waktu. Maka kita harus berasumsi nih teman-teman ya. Jadi aman yang dimaksud ini aman yang seperti apa? Kalau kita lihat datanya, pagi ada suhu terendah, ada suhu tertinggi, siang juga begitu, sore dan malam. Kemudian yang diketahui juga koefisien muai. Maka the best guess is ini tentang pemuaian teman-teman ya. Jadi jarak yang diberikan itu 10 cm itu untuk apa? Biar ketika suhunya berubah, suhunya naik, rel itu kan memuai bertambah panjang, maka tidak bengkok gitu ya. Jadi diberikan celah untuk memuai. Maka kita harus mencari sebenarnya nilai pemuaian mereka tidak boleh lebih dari 10. Kalau kurang itu boleh. Karena kalau lebih dari 10 relnya jadi bengkok, jadi nggak lurus sehingga nggak aman. Maka asumsi kita adalah aman yang dimaksud di sini pemuaiannya tidak boleh melebihi celah itu ya. Dan pemuaian tentu dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Maka dari itu kita cari dulu perbedaan suhu di setiap waktu ini. Waktu pagi tadi 21 dan 31, maka perubahannya deltanya 10, 34 dan 41 deltanya berarti 7 ya. Oke, kemudian 31 42 deltanya 11 ya. 23 35 deltanya 12 ya. Ini adalah perubahan suhunya. Ya, perbedaan suhu pada setiap waktu. Kemudian kita tinggal mencari teman-teman delta L-nya ya, perubahan panjang rel saat terjadi pemuaian. Rumusnya delta L, L0 kali alfa kali delta T. Oke. L0-nya tentu panjang rel 100 meter, alfanya kita pakai yang besi karena diganti dengan besi 12 kali 10 pangkat minus 6 teman-teman. Nah, delta T-nya kita boleh pakai yang mana dulu ya. Jadi kita cek ini. Nah, kita cek aja yang paling kecil dulu, yang pemuaiannya paling kecil. Jangan-jangan yang kecil aja udah nggak aman teman-teman. Ngapain kita cek yang besar kan gitu ya. Jadi kita cek yang kecil dulu, yang 7 delta T-nya, maka hasilnya berapa? 12 kali 7 kan 84 ya, kali 10 pangkat 6 dengan 100 sisa 10 pangkat minus 4. Nah, ini satuannya masih meter teman-teman ya, mengikuti satuan yang 100 itu. Nah, sehingga kalau kita ubah ke sentimeter, maka hasilnya 0,84 kali, nggak ada kali lagi ya, 0,84 sentimeter ya. Meter ke sentimeter tuh 10 min 4 nya kan hilang 2 ya. Jadi tinggal 0,84, 2 angka di belakang koma. Nah, ini adalah delta L perubahan panjang besi yang terjadi saat siang hari teman-teman. Cuma 0,84 cm. Masih jauh dari 10. Lagian kalau kita gambar ini ada rel, sebelah sini juga ada rel. Nah, jarak antara celah ini itu 12. Maka setiap rel cuman boleh memuai itu maksimalnya ya, perubahan L setiap rel yang kita cari ini maksimum perubahan L-nya cuman boleh 5 cm teman-teman, bukan 10 cm ya. 10 cm itu jarak antara rel. Kemudian setiap rel cuma diizinkan maksimal perubahan panjangnya 5 cm. Nah, sementara kalau yang kita cari tadi cuma 0,84 cm. Nah, itu masih jauh dari 5 cm. Jadi masih sangat aman ya, teman-teman. Nah, bahkan ini kalau kita cari
ya, delta L, L0 kali alfa kali delta T-nya pada suhu yang paling besar tuh. Yang delta T paling besar adalah saat malam 12 ya teman-teman. Coba alfanya 12 kali 10 min 6, kemudian delta T-nya 12. Nah, ini hasilnya adalah 12 kali 12 144, 100 dengan 10 min 6 jadi 10 min 4 ya. Ini masih meter, kita ubah ke senti, ini cuman 1,44 cm teman-teman. Jadi malam pun yang delta T-nya sangat besar, ini masih aman untuk dilalui kereta api. Jadi soal ini kalau menurut saya membingungkan ya. Jadi saya yakin ini udah betul sih penyelesaiannya. Cuman kalau teman-teman mungkin mendapatkan cara yang lain dan dapat jawabannya, ya mungkin asumsi saya yang salah, maksud aman ini apa ya. Tapi yang saya pahami sih dari soal ini kayak gini sih. Kita cari delta L-nya. Kalau masih di bawah 5 cm ini masih aman. Nah, ini setelah kita cari, yang paling kecil aman, yang paling besar pun masih aman teman-teman. Jadi di siang hari ini aman, di malam hari yang paling besar aman, apalagi pagi dan sore ya. Ini semuanya aman sih sebenarnya teman-teman. Jadi nggak ada jawaban yang benar kalau menurut saya teman-teman. Semuanya benar gitu, nggak ada yang salah malahan. Ya jadi gitu sih. Jadi ini masih dipertanyakan sih soalnya ya. Jadi agak membingungkan. Cuman pengalaman saya mengerjakan soal ya, ini sih kalau soal-soal kayak gini dikerjakan ya begini, kita cari selisih jaraknya teman-teman. Ya gitu teman-teman. Jadi ya ini hal yang biasa lah di dunia persoalan ya, cailah persoalan bahasanya. Jadi beberapa soal yang tadi juga kita ada yang nggak dapat ya, kayak yang nyala lampu ya, dan yang mana lagi tadi lupa. Nah jadi biasalah ya, jadi yang buat soal juga manusia, yang mengerjakan juga manusia. Jadi mungkin teman-teman yang menonton mudah-mudahan manusia semua. Jadi kalau ada ya tentulah manusia. Jadi kalau ada pendapat teman-teman silahkan share di kolom komentar. Mana tahu kita ini saling berbagi ya teman-teman. Jadi sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang silap diingatkan biar kita sama-sama tahu. Oke, begini aja, jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendukung pertumbuhan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.